Bismillahi masyaallah ma kana ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa rabban syahida. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillah haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad miftahu babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa dari Talang Kebun, yang kami hormati Bapak Imam, Bapak Bilal, seluruh pengurus, yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, asatiz wal asatizat, yang kami hormati seluruh warga masyarakat dari Talang Kebun, yang kami hormati jamaah takziah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang insyaallah kita semua dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku ini bapak kalau ceramah pakai bahasa Palembang. Kira-kira bapak ngerti tak? Ya mendak ngerti aku nak balik baik. Iyo. Agak kita ngomong bahasa Palembang tersaut-saut kagak. Jadi alhamdulillah Pak, datang ke sini yang biasa kami temui dalam ceramah di Palembang itu, kita galak ngisi dakwah berbeda. Tapi memang kita sebagai hamba Allah ini di dalam kitab Ta'lim wal Muta'allim mesti memahami al-ilmul hal, ilmu kondisi. Jadi ada istilah pepatah itu di mana bumi dipijak di situ. Nah, lah tahu galau ya tak? Iya. Jadi harus kita peloi, macam itu kan. Kalau di Palembang itu ceramahnya sebelum makan. Maka itu kami ceramah ini hati-hati nian, karena bawaan lapar sebelum makan kan. Kalau salah ngomong kagak tersinggung pula. Sudah itu kami penceramah kalau sebelum makan ini ceramah dulu, tidak boleh panjang-panjang. Iyo, Ustadz ini ceramah panjang-panjang, kami lo makan berhentilah pula ceramah nih. Nah itu naman kami sekarang lemak lah, sudah kalau kan makan. Nak sampai sejam, 2 jam gitu ya Pak? Sanggup 2 jam? Ya aku dah sanggup Pak, kamu 2 jam. Iya 2 jam Pak. Balik ke Bengkulu sana jauh. Mau main mobil pula tadi. Ya alhamdulillah segala-galanya kita dapat naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai sekarang ini kita ijtama'na fi makanil azim. Kita berkumpul di tempat ini dalam rangka sama-sama mendoakan almarhum dari Haji Arsan bin Muin. Ya, kita mudah-mudahan almarhum ini ditempatkan oleh Allah di tempat sebaik-baiknya, di tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat istrinya, buat 5 orang anaknya, 5 menantu, 12 cucu, 1 orang cucu menantu, 1 orang cicit,
Mohon kita minta kepada Allah agar diberikan kekuatan, kesabaran. Segalanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Bapak pada hakikatnya milik Allah. Yang namanya milik Allah, kapan baik bisa dimbeknya. Sama pecah budak kecil, kalau ada mainan kita mbek, kira-kira budak kecil itu nangis apa tidak? Nangis. Tapi kita sebagai hamba Allah, ketika ada keluarga kita yang meninggalkan kita boleh nangis, tapi jangan sampai kelewatan nangisnya. Jangan sampai meratapi, sampai ngenjuk-ngenjuk janggut, narik-narik rambut, jangan. Yakini bahwa semuanya ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti mati dan kepada Allah kita akan pulang. Maka dengan kita sama-sama datang ini mendoakan beliau, insyaallah apa hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia yang akhlaknya begitu sempurna, manusia yang kita jadikan contoh, suri tauladan, yang kita jadikan panutan, yang siapa melok beliau insyaallah selamat dunia akhirat. Beliau adalah sayyiduna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita kepada beliau, insyaallah ini bagian dari mahabbah, cinta kita kepada beliau, dan kita kaget mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang pemuda dari Bani Ansar radhiyallahu an. Pemuda ini nanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira pertanyaannya macam ini. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas? Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas? Kira-kira artinya macam ini, Pak. Wahai Rasulullah, yang dikatakan mukmin cerdas itu seperti apa ya Rasulullah? Yang dimaksud ke mukmin cerdas itu, orang beriman cerdas itu seperti apa ya Rasulullah? Summa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Allah, menyampaikan jawaban dari pertanyaan Bani Ansar tadi. Apa jawaban Rasulullah? Aktsaruhum lil mauti zikran wa ahsanuhum lima ba'dahum isti'dadan ulaika akyas. Jadi kata Nabi Muhammad, yang dikata ke mukmin cerdas itu wahai pemuda, ialah mereka satu, aktsaruhum lil mauti zikran, memperbanyak mengingat yang namanya kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahum isti'dadan, dan yang kedua, sebaik-baik mereka yang dikatakan mukmin cerdas itu adalah mempersiapkan bekal. Bekal apa? Untuk kekal abadi ke depannya. Ulaika akyas, itulah mukmin yang cerdas. Jadi pertama Rasulullah ngomong, disuruhnya kita sebagai umat untuk memperbanyak yang namanya kematian. Ngapa macam itu Ustaz? Ya karena kita ini bakal mati. Tadi dalilnya sudah disampaikan, kullu nafsin za'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti mati, kepada Allah kita akan balik. Maka kata para ulama, dalam hadis dikatakan kafa bil mauti wa'ila, cukuplah kematian adalah nasihat bagi diri kita. Jadi kematian itu Bapak, yang galak kita ngantar ke sampai ke kuburan, kita jingoi, kita liatin. Apa bahasa jingok ni? Kina apa Kita kinai lah. Kita ni bakal masuk juga ke lubang ini. Iya, tinggal nunggu baik. Pecah ini lah, Bapak Haji Arsan bin Muin nak nyangko gitu. Sebelum meninggalkan, dapat cerita kemarin pernah ngobrol-ngobrol dulu, tahu-tahu meninggal. Karena waktu yang namanya kematian hanya Allah yang tahu. Dan ingat Bapak, yang namanya kematian ini
dak pacak dimundur ke, dak pacak dimaju ke. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka apabila datang ajal kepada mereka, la yastakhiruna sa'ah, dak pacak dimundur ke, dak bisa dimundur ke. Ay Allah, anyang bae Allah, tunggu dua hari lagi bae Allah, mati ke ya Allah, dak baca. Wala yastaqdimun, dan tak pacak dimaju ke, tambah lagi maju ke. Kira-kira ada tak minta mati ke, minta maju ke mati kita? Ya Allah, mati ke aku sekarang ya Allah. Tidak kata, tidak ada Pak. Karena kenapa? Sudah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita yakini ayat itu. Kita ngaku sebagai umat Islam, kita memeluk agama Islam, tentunya meyakini apa isi terkandung dalam Al-Quranul Karim, kitab kita. Mulai dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas, maka wajib kita meyakini apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalau di situ ada perintah, wajib kita laksanakan perintah itu. Kalau di situ ada larangan, wajib kita jangan lakukan larangan itu. Kalau kita ngaku Islam, tiap hari kita nyebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku redha Islam agamaku. Aku redha Allah Tuhanku, aku redha Islam agamaku, dan aku redha dan aku meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah kita sudah sempurna untuk meyakini agama Allah ini? Maka itu termasuk kematian. Ini merupakan bagian kita yakini, dan ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bapak dan mati ini bapak tak kenal waktu dan tempat, siapa bakal mati. Bisa jadi kamu duluan, aku belakangan mati. Iya kan? Ya. Bisa jadi aku belakangan, kamu duluan mati. Iya. Ya. Ustaz nak lemak tulah kamu ni. Iya, nak belakang tulah. Ya. Dan siapa baik, nak pak kades ke, nak pak imam ke? Ada apa kades? Betul lah. Semua salah. Nak pak kades, pak imam, pak ketua masjid, ya, semuanya bakal mati. Kamu tengok di TV-TV itu, ada yang mati, ada yang nak main bola mati, ada yang lagi sujud mati, ada yang lagi masak sayur mati, ada yang lagi ceramah jarang. jarang belum nemui. Ya belum pasti mati, belum nemui. Tapi aku tuh, kamu ngapa cara setuju itu tahu-tahu? Iya. Jadi tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Kapan sudah datang ajalnya mati. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kata Allah, dimanapun kamu berada, walaupun kamu sembunyi di balik jeruji yang paling besar, besi yang paling besar, penjara yang paling besar, dilapisi baja emas, kalau sudah nemu ke yang namanya kematian, tidak baca, mati-mati itulah. Maka itu sangkan kenapa Nabi Muhammad nyuruh kita ingat kematian, karena kita bakal mati. Nah sekarang pertanyaan, pada saat kita mengingat kematian, apa yang harus kita siapkan? Kira-kira apa Pak yang kita bakal gawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Jauh tangi Bapak, kita tahu Pak, jauh tangi, jauh nian. Amal kita sudah cukup belum? Maka itu uji Nabi yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'dahum isti'dadan ulaika aqyas. Sebaik-baik mereka mempersiapkan bekal untuk hari esok, yaitu hari kekal abadi, maka itulah yang namanya mukmin yang cerdas. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuk tahu kita sebagai umat mempersiapkan yang namanya bekal. Apa itu bekal yang dimaksud oleh Rasulullah? Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hai Ustaz, takwa itu apa? Kami ini nyebut takwa baik, tapi kami tidak tahu arti takwa. Para ulama hebatnya mengartikan sebuah takwa adalah al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Arti takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Jadi segala perintah Allah, baik itu solat, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu haji, baik itu sedekah, baik itu infak, segala perintah yang namanya kebaikan yang diridhai oleh Allah, laksanakan kalau kita ingin menjadikan bekal kelak menghadap Allah. Larangan, Allah larang untuk berzina, jangan dilakukan. Allah melarang untuk kita minum bir-biran ataupun yang minuman-minuman yang memabukkan, jangan kita lakukan. Allah melarang kita maling, Allah melarang kita untuk namimah, tukang ngadu domba. Allah melarang kita untuk riba, ngomong ke wong. Allah melarang kita untuk riba, nganak kerwit. Jadi semuanya itu larangan yang jangan kita lakukan. Kalau kita melakukan, maka kita melanggar apa yang dilanggar oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen selamat dunia akhirat, maka itu dalam surah Al-Kahfi disebut innal faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kata Allah, barang siapa yang dia kepengen balik menghadapku dalam keadaan selamat dunia akhirat, falyamal 'amalan shalihan, maka beramal solehlah kalian, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali kau menduakan Allah Subhanallah wa ta'ala. Menduakan Allah, meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Hati-hati yang dosa-dosa yang macam itu. Dosa paling besar adalah mensyirikkan Allah, menduakan Allah. Meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Meyakini bahwasanya pohon itu lebih hebat dari Allah, meyakini bahwasanya air laut itu lebih hebat dari Allah, padahal itu semua makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Maka itu dosa syirik. Jadi Bapak Ibu, amal soleh yang kita lakukan, tidak usah jauh-jauh dulu. Salah satu amal pertama, amal soleh yang pertama kelak di yaumil qiyamah bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Salat Bapak. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal pertama yang bakal dihisab oleh Allah adalah salat. Pertanyaannya, sudahkah kita salat? Jangan-jangan selama ini kita meninggal ke salat. Jangan-jangan selama ini kita salat subuh tidak, salat zuhur tidak, asar tidak, maghrib tidak, isya tidak. Nulu ke tahajud bayar dia. Kapan tahajud berpinta sama Allah, ya Allah, minta aku surga. Uji malaikat, aku tangani kau ni. Kau salat wajib nanda, kau nak salat tahajud. Taruhlah kamu dah salat tahajud tidak berdosa, tapi salat wajib berdosa. Iza taraka 'abdu fardan wahidan kutiba ismuhu 'ala babin nar. Apabila seorang hamba yang meninggalkan salat wajib sengaja, satu kali salat wajib dengan sengaja, kutiba ismuhu 'ala babin nar, namanya dia dicatat di atas pintu api neraka. Nah, berdua pula kapan tadi? Tengok bacanya itu. Aku pun tersalah, aku cakap macam inilah. Mana kena kamu nak singgung apa dah? Tambah senyum kalau sini. Ya. Nah, Ustaz ini balik sama Pak Napi pula, coba dia WA dia ni. Pacar aku sepi ke Ustaz ini. Aku tak apa-apa, pokoknya Pak Napi nganter ke aku. Ya. Beliau Pak, alhamdulillah sudah aku anggap tua, ya. Memang dia lah tua, aku muda. Iya kan? Kalau belagak laku. Jadi Bapak, pertama amal soleh yang bakal dihisab oleh Allah adalah solat. Nah pertanyaannya, kita sering tak meninggalkan solat. Maka kalau kita sering meninggalkan solat, minta sama Allah, ampun sama Allah, ya Allah, lah banyak aku tinggal kewajiban, aku bertobat kepadamu ya Allah.
Aku tidak ada lagi ya Allah, ke depan aku bakal mengamalkan sholat ya Allah, tidak aku tinggal ke ya Allah. Kapan bangun? Subuh lewat. Ya. Innama yuhasibu abdu fi yaumil qiyamah as-salatu. Jadi amalan pertama yang bakal dihisab oleh Allah adalah salat. Maka perhatikan salat kita. Perhatikan salat kita dari mulai wuduknya, salatnya, ya, itu semuanya diperhatikan. Paling tidak kita ikhtiar, berusaha. Ini ada guru kita, Kanda, siapa nama? Abdul Ghaffar. Tanya sama beliau, mak mana salat itu yang benar, duduknya macam mana, Fatihah yang benar macam mana. Manfaat ke Pak kalau ada guru ustaz yang di sini. Jangan jadi pajangan be. Iya, wong lah pendek padangan pula kamu. Jadi bisa jadi keberkahan kampung ini datang kebalik karena ada seorang guru. Kamu ngincer ustaz yang di luar, ustaz di dalam tidak kamu agui. Bahasa kita dicuekin. Dicuekin aja. Iya. Jadi yang pertama yakini bahwasanya mulai ke depan mari kita sama-sama benar ke amalan pertama kita, salat tadi. Maka fa in sholihat, kalau salatnya sudah benar, faqad aflaha wa anjaha, maka amalan-amalannya bakal ngikut. Maksud benar tu macam mana kira-kira? Kan arti salat tu tujuan salat tu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat kita sudah laksanakan, masih galak main judi, berarti belum, sholat kita belum benar. Tidak malu sama Allah. Yang namanya judi dijinguk oleh Allah. Sholat tidak pernah tinggal, masih minum mabuk-mabukan, minum khamar, berarti belum. Sholat itu mencegah dari perbuatan mungkar. Kalau kita sholat baik tapi tidak dihadir ke sholat itu di dalam hati kita. Kalau dia hadirkan sholat itu di hati kita, maka perbuatan keji tidak bakal dia melakukan. Kenapa? Ada yang ngawas, ada yang nyingok. Kapan main judi dia nyingok. Untung dia nyingok je be. Manusia orang Jepang, malaikat Israel manggil. Selesai kita mati di tempat itu. Iya. Nelpon mulu. Wong rumah wak bela. Iya. Biasa wong rumah cinta kan, kangen kan dah. Tak tahu lakinya lagi berdakwah. Iya, aku lupa nggak tahu pula dengan rumah tu. Aku lah berbini bu, jangan kata kamu aku masih jomblo. Nah, jadi perintah-perintah Allah yang Allah terterakan di dalam Al-Quranul Karim wajib kita melaksanakan, dan larangan-larangan Allah yang Allah hadirkan dalam Al-Quran wajib kita tinggalkan kalau kita kepengen selamat dunia akhirat. Itu satu. Jadi bekal. Dan ingat Bapak, jangan remehkan yang namanya amalan kecil. Biar amalan kecil, kalau dia ikhlas bisa jadi menyebab ke amalan itu menghantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah karangan Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi, kata beliau, jangan sekali-kali meremehkan amal kecil walau cuman sekedar ngenjok air minum kepada kucing. Kamu ngenjok air minum sama kucing, dia pada saat itu minum apa yang kamu ngenjok air tadi, ikhlas kucing tadi, kamu pun ikhlas. Dalam hadis lain kucing itu juga berdoa kepada juraganya, ya Allah berikanlah rezeki lancar kepada dia. Kucing itu yang kita ngenjok air itu, dia berdoa sama Allah, makhluk itu berdoa sama Allah, ya Allah lancarkan tuanku rezekinya, janganlah dipersulit, selesaikanlah dia dalam setiap masalah. Itu doanya. Jangan sekali-kali meremehkan amalan kecil. Kata almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Mahmud Zubair, kalau kamu melewati jalan kecil, di situ ada batang kayu yang kita tahu batang kayu ini menghalangi wong berjalan. Kalau kayu ini masih ada di sini, pacak nyampak wong ni, pacak motor tak pacak lewat. Kamu ambil kayu tadi, ikhlas karena memang ingin menolong umat Nabi Muhammad. Kata Kiai Haji Mahmud Zubair, bisa jadi amalan ini menghantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya Bapak, amal soleh
yang itu bisa mendatangkan manfaat bagi dia dan diridhai oleh Allah, lakukan. Tidak mesti jadi pejabat. Aku nak jadi pejabat dulu baru ku anu ke jalan ini. Dia jadi pejabat dan tengok-tengoknya lagi kita ke sini. Berjanji tak bersalah-salah. Aku gemetar pula tadi Pak jalan tadi. Gadang-gudung. Ya, kemana lah Pak Bupati ni oi dah. Apa jingoi, apa perhati ke jalan beneri. Ya. Kalau kamu ada duit tak mesti jadi bupati, tak mesti jadi anggota DPR. Laksanakan, tunjuk jalan. Bisa jadi ini amalan kamu dan bisa menghantarkan kamu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi amal jadi yang pertama memperbanyak mengingat yang namanya amal kematian, yang kedua memperbanyak amal soleh. Maka insyaallah kamu termasuk golongan yang bakal yang dikatakan oleh Rasulullah mukmin, orang yang beriman yang cerdas. Ibu-ibu sebagai istri laksanakan perintah suami, itu sudah cukup. Salat jangan tinggal, puasa jangan tinggal, jaga kehormatan, taat suami. 4 ikut ini kamu laksanakan. Ibu-ibu silakan kata Allah masuk pintu surga lewat pintu mana bae. Itu dalam hadis dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Salat jangan tinggal, puasa jangan tinggal, taat sama suami dan jaga kehormatan. Ya. Kami lanang ibu punya tanggung jawab besar sama bini. Kalau kamu tidak solat, anak tidak solat, kami tanggung jawab di hadapan Allah. Biar laki ustaz, bininya tidak solat, anaknya tidak solat, kaget dulu masuk surga, mampir dulu ke neraka, dihisap dulu oleh Allah. Kau firman menunjuk tahu tak bini kau? Kau firman menunjuk tahu tak anak kau? Dia tak pernah solat. Takoan kau ceramah-ceramah kau, tapi tak pernah kau nyuruh anak bini kau. Tambah lagi laki yang dah bukan penceramah. Ya, tapi kalau ibu-ibu rajin, salat tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal, taat sama suami, jaga kehormatan, kami yang bermaksiat, tidak kata urusan ibu-ibu silakan kamu masuk surga, tidak kata kamu tanggung jawab kepada suami. Tapi kami biar laki ustaz, biar laki hafal Quran, tapi bininya renyek, tahu renyek, amburadul. Okay? Maksudnya tak solat, tak puasa, anaknya macam itu, majal masuk Palembang, nakal. Hati-hati, suami itu bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Kades. Ya. Yang kedua, ini nasihat kepada diri kita galau-galau bagi wong tuanya yang sudah meninggal, terutama kepada istri, anaknya, menantunya, ya. Terus tuh cucunya, terus ada cucu menantu sama cicit, ya. Semuanya ini nasab dari Pak Haji Alsan bin Muin, ya. Kecuali menantu tadi tak, tapi tetap sudah dianggap anak dan cucu. Jadi sekali hari Nabi Muhammad ditanya oleh Bani Salamah radhiyallahu anhu, nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ada tak cara kami berbakti kepada wong tua yang sudah meninggal? Jadi Bani Salamah tadi, pemuda tadi nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ada tak cara kami berbakti kepada wong tua kami yang sudah meninggal? Uji Nabi, naam, ada. Cak mana ya Rasulullah? Ada 5 je Rasulullah. Kau laksana ke 5 ikut ini, kau sudah berbakti kepada wong tuamu walaupun sudah meninggal. Artinya Bapak, kalau kita memahami hadis itu, tidak kata putus-putusnya berbakti kepada wong tua walaupun dia sudah meninggal wong tuanya. Tambah lagi hidup, birru walidain, berbakti kepada orang tua, apalagi mati tetap kita berbakti kepada wong tua yang wong tua kita sudah meninggal. Ada 5 kata Nabi Muhammad. Apa ya Rasulullah? Yang pertama, as-salatu alaihima. Kata Rasulullah, kau doa untuk kamu yang sudah meninggal. Jadi benarlah kalau anak tadi bangun, dia sudah salat maghrib, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, ya Allah ampuni juga kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan sayangi mereka sebagaimana dia dulu menyayangi kami waktu kami kecil.
Kalau anak tadi yang sudah mendoakan kepada orang tuanya yang sudah meninggal, maka dia sudah menjalankan berbaktinya kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi anak, menantu, cucu jangan putus berdoa kepada Pak Haji Arsan bin Muin. Doa kita sampai kepada mereka yang sudah meninggal. Iza mata ibnu Adam inqata amalu illa thalathin. Apabila keturunan Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam yang sudah meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Kecuali 3. Apa yang pertama? Shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah. Unjuk bangun masjid, unjuk semen, unjuk besi, unjuk papan, unjuk cat, unjuk kipas angin. Shadaqah jariyah yang pada saat itu dimanfaatkan oleh umat. Siapa tahu tadi? Shadaqah jariyah. Jadi jangan sekali-kali meremehkan sedekah itu. Bahkan orang meninggal pun Bapak sebenarnya ngomong dia sama Allah. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Mereka ni ngomong, ya Allah kalau bisa nganyang, tahu nganyang? Hah? Nawar, iya. Sarunya dah. Ya Allah kalau bisa nganyang, bisa nawar hidup ke kami lagi, ya Allah. Apa kata mengapa nak hidup? Fa asaddaqa wa akun minas solihin. Aku nak sedekah biar aku menjadi bagian dari orang yang soleh. Mereka yang meninggal tu minta dianyang lagi sama Allah supaya dia hidup ke, biar aku sedekah. Kita masih hidup, sedekah tak kita? Mestinya kita yang masih kesempatan belum menghadap Allah memperbanyak amal soleh, salah satunya sedekah. Maka dia menjadi wa akum minas solihin. Dia menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Jadi doakan orang tua. Ya, doakan orang tua yang kita yang sudah meninggal. Satu. Yang kedua, apa kata Nabi Muhammad? Wa istighfar lahuma. Kau minta kepada Allah untuk ampuni dosa orang tua kau. Ya Allah, ampuni dosa ya Allah kepada orang tuaku ya Allah. Semasa dia hidup mungkin dia pernah melakukan maksiat, mungkin dia pernah melakukan hal-hal yang melanggar perintahmu ya Allah. Minta tolong ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Minta sama Allah. Berdoa tu dosa pakai bahasa Arab Pak. Bahasa kita lagi jadilah. Allah tu Maha tahu. Jangan pakai bahasa Arab. Kaki kita cacat bahasa Arab, ujung-ujungnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Uji malaikat kau doa ke untuk apa? Doa makan kau ni. Iyo. Wong rumah masuk pulau ngejak makan nasi. Nah beneran pulau ni makan nasi dah. Jadi dosa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia baik. Cuman diawali, ini aku kasih mumpung masih ingat kepada bapak-bapak, kalau berdoa tu adabnya yang pertama minta ampun dulu sama Allah. Astagfirullahalazim. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada yang minta ampun, berlindung kepada Allah, memuji Allah, baru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bersalawat kepada Rasulullah. 4 ikut ini be. Setelah itu boleh kamu pakai bahasa Indonesia. Ini adab Pak. Adab kita dalam berdoa. Bapak punya anak bapak ngomong sama bapak, Pak minta duit. Kira-kira bapak langsung nunjuk dah apa nanya. Ngomongnya agak kasar pula. Enak kau ni langsung minta duit. Tapi kalau anak kita ngomong sama bapak kita sebagai bapak, bapak ni ganteng nian bapak ni. Ibu tu cantik pula. Bapak ketemu ibu tu di mana lah? Dipuji-pujinya dulu kita. Sudah pujinya, Pak minta duit Pak. Nah, kira-kira ngenjuk tak kita? Mak itu juga Allah Pak. Puji dulu Allah. Pengakuan dosa dulu kita kepada Allah. Terus tu kita puji kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita berasan sama Allah. Baru berkendak, ya Allah minta mobil, ya Allah minta bini 2. Kamu ibu-ibu lah mulai merengut, Ustaz ini ngomong apa bini 2. Ya boleh berasan, tapi diawali adabnya dalam kita berdoa kepada Allah. Jadi minta ampun kepada Allah dosa orang tua kita. Maka kita sudah menjalankan 2 kewajiban, berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal.
Yang ketiga, apa kata Rasulullah? Wa infazu ahidima. Kamu laksanakan janji-janji dia yang belum tersampaikan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hanafi, oleh anak-anak beliau waktu ngantar jenazah. Kalau misalkan almarhum semasa hidupnya ada perkataan janji yang belum terselesaikan, ada hutang piutang, kami sebagai ahli waris, ahli musibah, keturunannya, kami siap menyelesaikan. Berarti benar apa yang kita lakukan itu. Kenapa? Karena memang Rasulullah menetapkan kamu penuhi janji-janji dia yang belum ditepati, baik itu hutang ataupun wasiat. Tadi misalkan dicontoh ke Pak Hanafi, ada 2 hektar kebun sawit, tolong dibersih ke Ustaz Firman, misalkan. Ini misalkan. Kamu jangan ketawa-tawa, misalkan. Ya, bangun masjid misalkan. Berarti itu wasiat, laksanakan. Jadi 3, ya, melaksanakan wasiat yang memang sudah sempat terucapkan kepada almarhum. Yang keempat, apa kata Nabi Muhammad? Wasilaturrahim, silaturahim yang sudah terputus kepada mereka yang punya keluarganya. Misal contoh Pak Haji Arsani bin Mu'in almarhum, mungkin ada dulu beliau, saudara-saudara beliau yang jauh belum sempat didatangi, belum sempat silaturahim. Nah, kita sebagai anak mendatangi saudara-saudara Bapak Haji Arsan bin Mu'in ini, kita datangi sebagai anak, sebagai menantu. Maka pada saat itu kita sudah wasilaturahim, menyambung silaturahim kepada saudara-saudara umum yang sudah meninggal. Kita sambung lagi. Mamang apa kabar? Mang Cik apa kabar? Bici apa kabar? Sehat apa? Ya cuman kamu tuh kalau udah datang bawa-bawaan. Jangan modal hawa bawa tuh apa, bawa kopi, bawa beras, kan macam itu. Jadi apa semangko. Jadi kita itu menyambung silaturahim. Sudah itu kita bawain oleh supaya apa, tersambung silaturahim tadi kepada dulu-dulu mereka yang sudah meninggal. Yang terakhir, apa kata Nabi Muhammad? Wa akrimu shadiqihima, kamu mulia ke tetangga-tetangganya. Jadi kita sebagai anak, kita sebagai menantu, kita sebagai cucung, kalau ada tetangga-tetangga yang sudah meninggal, tadi orang tua kita yang sudah meninggal, tetangganya, kita tetap mulia ke, kita tetap menyambung silaturahim, kita tetap kalau mereka kelewat kita tegur. Mana Mang Cek? Ke depan. Beli apa Mang Cek? Sehat apa? Alhamdulillah sehat. Tanyai, mulia ke mereka. Ketika dia datang sebagai tamu, mulia ke. Apa ada biar keluar. Kopi keluar, kopi keluar, roti keluar, gorengan keluar. Isi rumah tu keluar kelaga loh. Ya, makanan maksudnya tu. Bukan lemari kamu keluar ke juga kan. Jadi mulia ke tetangga-tetangga mereka ketika mereka menyambung silaturahim. Kata Nabi, barang siapa yang mereka percaya kepada Allah dan hari kiamat, salah satu ciri mereka adalah memuliakan tetangganya. Nah, ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi, kita sudah melaksanakan sunnah Nabi, dan kita sudah melaksanakan perintah berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Sunnah Nabi nih Bapak, biar kecil tapi manfaatnya besar, dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dapat jaminan Allah jaminan oleh Rasulullah surga bersama dia. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah. Ya Muhammad, katakan kepada mereka, apabila mereka ingin mendapat kecintaan dariku, suruh mereka ikuti kau. Jadi ketika kita menghidupkan perintah Nabi yang memang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan bagian untuk kita untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang melaksanakan sunnah Nabi, termasuk yang namanya tadi mendoakan orang tuanya, memohon ampun kepada dosanya kepada orang tua, sudah itu menyambung silaturahim, menjalankan wasiat, janji-janji, dan juga memuliakan tetangga. Ini bagian dari sunnah Nabi, perintah Nabi. Kita melaksanakan,
dan itu merupakan bagian bakal kita mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi Muhammad, maka dia kelak bersama aku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, 5 ikut ini kita dalam melaksanakan, maka insya-Allah kita bagian dari hamba-hamba Allah yang banyak melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketiga terakhir, dosa panjang-panjang Bapak. Kalau ceramah panjang-panjang di kartung gilo aku ni. Iyo, Ustaz ini panjang ceramah ni kan, tak tahu jam berapa ni kami nak tidur pula. Jadi dalam hadis dikatakan apabila seorang kucing itu, iya, dah kode ni berhentilah Ustaz. Iya. Ya. Apabila seorang mayit meninggal, maka dia diantarkan 3 perkara. Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Yang kedua adalah wa maluhu, hartanya. Yang ketiga adalah wa amaluhu, amalnya. Fayarji usnani wa yabqa wahid, dan apabila si mayit tadi sudah masuk kuburan, 2 yang balik. Apa yang balik? Ahluhu sama wa maluhu, keluarganya dan hartanya yang balik. Dia dah kena ada pula keluarganya ngerewang dalam mutul kuburan sana. Jadi yang balik adalah keluarganya dan sama hartanya. Yang tinggal apa? Wa yabqa, yang tinggal apa? Amaluhu, yang tinggalnya kage adalah amal kebaikan. Jadi amal kebaikan inilah yang ngerewangi dia di dalam kubur. Banyak amal kebaikan, maka dia menjadi sahabat di dalam kubur. Dikit amal kebaikan, banyaklah dosanya, maka ini bencana buat dia. Kenapa ini aku sampaikan? Tidak pernah lepas dari yang namanya amal soleh, Bapak Ibu sekalian. Maka kita sebagai hamba Allah hati-hati, ya, apalagi zaman sekarang ini zaman akhir zaman, ya. Kalau kita terlena dengan dunia, lupa akhirat, lupa melaksanakan amal soleh, maka hati-hati. Maka kita tidak bakal bisa membawa bekal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita istiqamah melaksanakan amal soleh, solat wajib tidak pernah tinggal, puasa di bulan Ramadan tidak pernah tinggal, dan kita berselawat kepada Rasulullah, amal soleh kita lakukan, maka insya Allah ini amalan yang bakal kita jadi pegangan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan mereka-mereka yang beramal soleh. Nah, ada 2 syaratnya. Beriman dulu sama beramal soleh. Artinya biar dia amal soleh tapi dia agamanya di luar Islam, kafir, maka dia tidak diterima amal solehnya. Jadi syaratnya beriman dulu kepada Allah, baru dia beramal soleh. Apa bagi mereka? Kanat lahum jannatul firdaus nuzula, maka baginya mendapatkan surga yang Allah unjuk. Itu apa? Surga firdaus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah. Allah tu Bapak kalau janji tidak mungkin bohong. Innallaha yakhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah bohong. Janji kalau sudah Allah berjanji pasti ditepati oleh Allah. Ya, maka kita sebagai hambanya wajib mempercayai apa yang diperintahkan oleh Allah yang tertera dalam Al-Quran, dan wajib kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tersebut orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang nak disampaikan. Mudah-mudahan sikok 2 walaupun ada ketawanya, tapi paling tidak balik dari sini ada sikok 2 yang Bapak pelajari, Bapak pahami, dan Bapak bisa amalkan. Dan ini bagian dari cara kita majlis menghadap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Agar kita berkah dari majlis ini, kita sama-sama berdoa, terutama kita mendoakan kepada Haji Arsan bin Muin, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah dan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, Nastaghfirullahaladzim, Nastaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala Muhammad wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma awsil sawab wa qra'uhu minal Qur'anil azim wa masabbahna wa mastaghfarna wa masallaina wa mahallalna wa masabbahna wa mastaghfarna wa sallaina ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad summa ila jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها ونخص خصوصا إلى آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ونخص خصوصا إلى روح اسمه Bapak Haji Arsan bin Mu'in liman yajtama'na kahuna bisababihi annallaha yaghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu wa yaskinahumul jannah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqtina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min huffarin niran. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syaqaita wa la musafiran illa wasalta wa la jahilan illa 'allamta wa la taliban illa najahta wa la min hawaijid dunya illa qadaitaha wa sartaha ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'aza minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balag la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'inda al hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li abaina wa li ummahatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.